Apa tujuan utama dari supervisi manajerial di madrasah? A. Meningkatkan kesejahteraan guru. B. Meningkatkan efektivitas manajemen madrasah. C. Menyusun rencana pembelajaran tahunan. D. Mengurangi beban administrasi guru. Jawaban B. Supervisi manajerial bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen madrasah agar pelaksanaan program berjalan optimal dan sesuai visi serta misi. Langkah pertama dalam proses supervisi manajerial adalah A. Evaluasi akhir. B. Perencanaan program supervisi. C. Pemberian sanksi. D. Monitoring kegiatan belajar mengajar. Jawaban B. Perencanaan program supervisi adalah langkah awal yang penting untuk menentukan sasaran, metode, dan indikator keberhasilan supervisi. Pengawas madrasah yang baik harus mampu memotivasi kepala madrasah. Cara terbaik dalam memotivasi kepala madrasah adalah dengan A. Mengawasi kinerja mereka secara ketat. B. Memberikan arahan yang jelas dan mendukung. C. Memberikan kritik tanpa solusi. D. Meminta mereka menyelesaikan masalah secara mandiri. Jawaban B. Memberikan arahan dan dukungan yang jelas adalah cara yang efektif untuk memotivasi kepala madrasah. Pengawas madrasah memerlukan data dalam melakukan supervisi manajerial. Data yang relevan dalam supervisi ini adalah A. Data tentang kondisi fisik bangunan. B. Data akademik siswa. C. Data keuangan dan sarana prasarana. D. Data sosial siswa. Jawaban C. Dalam supervisi manajerial, data terkait keuangan dan sarana prasarana adalah yang paling relevan untuk memastikan fasilitas dan dana dikelola dengan efektif. Supervisi akademik di madrasah bertujuan untuk A. Meningkatkan kesejahteraan siswa. B. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran. C. Menambah jumlah siswa. D. Memastikan kelancaran administrasi keuangan. Jawaban B. Supervisi akademik difokuskan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pengawas madrasah saat melakukan supervisi akademik harus memperhatikan beberapa aspek, kecuali A. Kedisiplinan siswa. B. Kesesuaian metode pembelajaran. C. Kemampuan guru dalam mengelola kelas. D. Penggunaan media pembelajaran. Jawaban A. Supervisi akademik fokus pada proses pembelajaran, bukan pada kedisiplinan siswa. Penggunaan instrumen observasi dalam supervisi akademik berfungsi untuk A. Memberi sanksi langsung kepada guru. B. Menilai dan merekam aktivitas pembelajaran di kelas. C. Mengidentifikasi kondisi fisik kelas. D. Memastikan jumlah siswa yang hadir. Jawaban B. Instrumen observasi dalam supervisi akademik digunakan untuk mengamati dan menilai aktivitas pembelajaran. Sebagai bagian dari supervisi akademik, pengawas madrasah harus mampu memberikan umpan balik yang A. Kritik tanpa arahan. B. Memotivasi dan memberikan saran perbaikan. C. Mengurangi semangat guru dalam mengajar. D. Memberikan solusi yang rumit. Jawaban B. Umpan balik harus bersifat memotivasi dan memberi saran yang konstruktif agar guru dapat memperbaiki kualitas mengajarnya. Tujuan utama dari evaluasi pendidikan di madrasah adalah untuk A. Mengidentifikasi kelemahan individu. B. Menyusun laporan tahunan. C. Mengukur ketercapaian tujuan pendidikan. D. Mengurangi jumlah siswa yang tidak disiplin. Jawaban C. Evaluasi pendidikan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai dan menentukan langkah perbaikan. Instrumen evaluasi yang paling tepat untuk menilai hasil belajar siswa adalah A. Kuesioner. B. Tes tertulis. C. Observasi perilaku. D. Laporan harian. Jawaban B. Tes tertulis biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa secara lebih objektif. Langkah pertama dalam evaluasi pendidikan adalah A. Analisis data. B. Pengumpulan data. C. Menyusun laporan akhir. D. Menetapkan tujuan evaluasi. Jawaban
D. Langkah pertama dalam evaluasi adalah menentukan tujuan agar evaluasi terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Evaluasi program di madrasah harus dilakukan secara A. Terencana dan sistematis. B. Mendadak tanpa persiapan. C. Berdasarkan opini pribadi. D. Tidak terstruktur. Jawaban, A. Evaluasi harus dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu tujuan penelitian tindakan di madrasah adalah A. Meningkatkan jumlah siswa baru. B. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. C. Menambah beban administrasi guru. D. Meningkatkan dana madrasah. Jawaban, B. Penelitian tindakan bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan pembelajaran agar dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Metode yang sering digunakan dalam penelitian tindakan kelas adalah A. Eksperimen lapangan. B. Observasi dan refleksi. C. Studi kepustakaan. D. Wawancara mendalam. Jawaban, B. Observasi dan refleksi adalah metode utama dalam penelitian tindakan kelas untuk melihat permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat. Penelitian pengembangan di madrasah bertujuan untuk A. Meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas pendidikan. B. Memenuhi tuntutan dari Dinas Pendidikan. C. Menambah jam belajar siswa. D. Mengubah seluruh kurikulum secara tiba-tiba. Jawaban, A. Penelitian pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan program, fasilitas, atau metode pembelajaran. Dalam penelitian tindakan, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah A. Analisis masalah. B. Implementasi solusi. C. Refleksi hasil tindakan. D. Penyusunan kerangka teoretis. Jawaban, C. Refleksi hasil tindakan merupakan tahap akhir untuk mengevaluasi efektivitas solusi yang telah diterapkan dan menentukan tindakan selanjutnya. Evaluasi keberhasilan pembelajaran dapat dilakukan dengan melihat A. Nilai akhir siswa. B. Keadaan fisik ruangan. C. Keaktifan guru di media sosial. D. Kehadiran guru. Jawaban, A. Nilai akhir siswa menunjukkan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dalam evaluasi pendidikan, salah satu metode yang sering digunakan untuk mengukur capaian belajar siswa adalah A. Observasi perilaku siswa. B. Penilaian diri siswa. C. Penilaian kinerja siswa dalam proyek. D. Menghitung absen siswa. Jawaban, C. Penilaian kinerja adalah salah satu metode yang membantu mengevaluasi pemahaman dan keterampilan siswa dalam situasi nyata. Penggunaan analisis SWOT dalam evaluasi program pendidikan bertujuan untuk A. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. B. Mengurangi biaya program. C. Menentukan sanksi bagi pihak yang tidak disiplin. D. Mencari kelebihan siswa. Jawaban, A. SWOT membantu dalam memahami faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi program pendidikan. Hasil dari evaluasi program pendidikan di madrasah sebaiknya digunakan untuk A. Mencari kesalahan dalam implementasi. B. Menyusun rencana perbaikan dan peningkatan program. C. Mengurangi anggaran. D. Meningkatkan beban administrasi guru. Jawaban, B. Hasil evaluasi sebaiknya digunakan untuk menyusun perbaikan yang mendukung peningkatan mutu program pendidikan.